Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri atau mendengarkan tausiah dari Bapak Rasidin SAG. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran beliau. Salam serta salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berhubung waktu terus berjalan dan kita sempat terhenti karena lampu mati, oleh karena itu kepada Bapak Ustadz langsung saja kita persilakan dengan segala hormat. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini walaupun kita dalam keadaan lampu tak hidup, insyaallah kita masih bisa melaksanakan ibadah kita. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan senantiasa Allah terima, amin ya rabbal alamin. Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini seperti yang telah diamanahkan kepada saya, malam hari ini kita kembali untuk melaksanakan tausiah walaupun waktu kita telah termakan sedikit karena lampu mati. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kembali seperti yang telah disampaikan, kita awali pengajian kita ini satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut berbunyi begini, wa an Abi Dardah min Abi Musa, dari Abi Dardah dari Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la yankihu illa biwaliyin, tidak boleh terjadi akad nikah itu kecuali dengan adanya wali. Di malam ini mungkin kita berbicara dulu tentang wali dalam pernikahan. Kenapa itu kita bicarakan? Karena ada beberapa hal seperti larangan Allah dalam Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu laksanakan, jangan kamu dekati perbuatan zina, karena zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Ada beberapa hal yang membuat seseorang itu jatuh kepada perzinaan. Misalnya ketika pelaksanaan pernikahan itu tidak secara peraturan yang telah ditentukan oleh agama dan ditentukan oleh pemerintah, dalam tanda kutip Kementerian Agama. Ini mungkin diskusi kita pada malam yang berbahagia ini. Pertama adalah Rasulullah mengatakan la yankihu illa biwaliyin, tidak boleh atau tidak sah nikah itu kecuali beserta ataupun dengan wali. Wali ini apa? Di dalam hidup kita ini dua wali itu. Satu adalah wali nasab, kedua adalah wali hakim. Nih dua. Satu adalah wali nasab, yang kedua adalah wali hakim. Ada lagi Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, la tazawwazul mar'atu al-mar'ata wa la tazawwazul mar'atu nafsuha. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan. Misalnya gini, ini perempuan, kalau begitu bolehkah wali itu perempuan? Jawabannya tidak boleh. Karena Rasul mengatakan la tazawwazul mar'atul mar'ata. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan. Maka wali itu wajib hukumnya laki-laki. Kemudian wal mar'atu wala tazawwazul mar'atu nafsuha. Seorang perempuan itu tidak boleh dia menikahkan dirinya. Misalnya begini, saya perempuan nih, saya mau nikah, saya menikahkan diri saya, tak boleh. Bu, ada yang berpendapat hal ini bukan tidak mungkin terjadi. Seorang bisa menyerahkan dirinya kepada orang yang dekat dengan agama untuk dijadikan istri. Islam diatur. Dalam Islam itu tetap ada peraturan. La tazawwazul mar'atul mar'ata wala tazawwazul mar'atu nafsaha. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan, dan seorang perempuan tak boleh dia menikahkan dirinya. Kalau begitu wali wajib ada. Ada lagi Rasulullah dalam satu hadis, pada hadis yang lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ayyumam ra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batilun. Siapa saja perempuan yang nikah dia tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Batal nikahnya. Kalau perempuan nikah tanpa minta izin. Nanti akan kita bicarakan siapa wali itu. Kenapa? Ada kekhawatiran kita. Misalnya, saya angkat contoh, saya misalnya punya istri dua. Ini misal nih, saya punya istri dua.
Istri pertama ada anak saya perempuan dari istri pertama. Dari istri kedua ada anak saya laki. Kira-kira kalau anak saya ini dari istri pertama perempuan, mati saya besok, yang jadi walinya siapa? Hah? Siapa? Ini kan anak saya laki-laki dari istri kedua. Sementara istri pertama dengan istri kedua tidak pernah bertemu. Hah? Apanya tidak boleh, Pak? Saya ulangi lagi. Saya punya istri dua misalnya. Ya? Istri saya pertama namanya Aisyah. Istri kedua namanya Fatimah. Dari istri pertama lahir anak saya laki-laki namanya Utsman. Dari istri kedua lahir anak saya yang namanya Aisyah. Ya? Aisyah. Kalau seandainya si Aisyah ini nikah dia, saya sudah mati. Siapa walinya? Ya siapa walinya, Pak? Tentu anak laki-laki dari istri pertama. Kalau istri pertama dengan istri kedua tidak pernah bertemu, anaknya pun tidak pernah bertemu, biasanya cenderung kalau madu itu disembunyikan. Betul enggak? Ibu mau enggak punya madu satu rumah dengan dia? Enggak. Satu di Mandiangin, satu di Rumbai. Kalau seandainya mereka ini tak pernah saling kenal, tiba-tiba jumpa di kampus di Jakarta, satu kampus, nikah mereka, sah atau tidak? Tidak. Hah? Di saat itu mungkin di saat itu mungkin bisa yang terjadi. Betul? Pak, tapi ketika 4 tahun kemudian baru ketahuan bahwa ini kakak beradik, apa risikonya? Nikah mereka wajib batal karena mereka kakak, mereka satu darah. Permasalahan ini mungkinkah ini terjadi? Bisakah ini terjadi? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bapak tuh bininya sampai ampe tidak pernah bertemu. Hal ini sudah pernah terjadi, Pak. 2 anaknya begitu ketahuan mereka rupanya adalah satu darah, berpisah saat itu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak saling kenal antara satu darah, satu. Makanya disebut ada wali itu adalah saudara seayah dan seibu, ada saudara seayah berbeda ibu. Jadi kalau bapak, mana tahu antara bapak-bapak ini ada yang punya madu, tolong jangan disembunyikan, Pak. Beritahu anak kita itu, nak, di situ ada adik kamu. Mati saya besok, dialah yang akan jadi wali kamu. Ini dia. Nah, Bapak Ibu, kita coba melihat satu persatu. Kapan sebenarnya, kapan wali itu dalam di negara kita ini 2. Satu adalah wali nasab, kedua adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu, Pak? Wali hakim itu dalam satu kecamatan itu sebenarnya ada 2. Satu adalah kuanya, yang kedua adalah penghulunya. Itu namanya wali hakim. Kapan wali hakim itu baru boleh menikahkan seseorang itu? Mana lebih utama, wali nasab atau wali hakim? Kalau masih ada wali nasab, Pak, dinikahkan oleh wali hakim, tambah
tanpa sebab yang dibolehkan, itu berarti nikahnya batal. Titik. Kalau begitu, kita lihat peraturan pemerintah. Di satu kecamatan itu berapa wali hakim? Cuman 2. Satu adalah kuanya, yang kedua adalah penghulunya. Mereka lah wali hakim itu. Penghulu itu jabatannya di mana? Di kantor kua? Tetap di kantor kua. Apabila wali kuanya itu berhalangan, maka penghulu boleh mewakili melaksanakan. Apa jabatannya di jabatannya di kantor kua? Sebenarnya kedudukannya itu bedanya cuma tipis. Tetap kalau seandainya kua itu tidak bisa melaksanakan akad nikah, maka dialah yang berhak untuk melakukannya sebagai wali hakim. Kua maksudnya kepala kantor. Ya, kua kepala kantornya, jadi bawahnya. Tapi yang namanya menyangkut dengan pernikahan, seandainya kuanya bisa berhalangan, maka ini penghulu sudah bisa untuk terjun melaksanakan pernikahan. Makanya ibu-ibu, rata-rata pernikahan yang ada walinya sebenarnya itu bukanlah Pak Kua. Pak Kua itu hanya sekedar membimbing. Yang menikahkan siapa? Wali nasab. Kenapa demikian? Pak, saat sekarang ini banyak mungkin pernikahan dalam kampung kita ini, nikah yang kurang pada persyaratan tertentu. Nah, Bapak Ibu, saya coba melihat sedikit urutan wali nasab itu. Yang pertama adalah ayah. Ayah itu merupakan wali yang pertama. Wali nasab. Kalau seandainya ayah itu tidak ada, siapa lagi walinya? Abang tadi. Dari Lambo. Bapak Ibu, langsung misalnya bapak seorang perempuan itu telah meninggal dunia, maka siapa urutan yang kedua yang menjadi wali dia? Bukan. Yang kedua adalah jaddun. Jaddun. Siapa itu? Ayah dari ayah. Oh, kakek. Dah? Belum lagi sampai belum kepada saudara kandung. Jaddun dulu. Opungnya kalau bahasa kami. Kalau opungnya itu tidak ada lagi, baru siapa lagi? Abul Jad, buyut. Ya. Ke atas dulu. Opung dari ayahnya. Opung dari ayahnya. Kalau itu tidak ada, masuk wali keempat, ahun syakik, saudara kandung laki. Itu tertib urutan nikah seperti itu. Kalau ayahnya tak ada, maka diganti oleh jaddun, kakeknya. Kalau kakeknya pun sudah meninggal, adakah buyutnya? Buyutnya dulu. Baru nanti yang keempat, ahun syakik, saudara laki-laki seayah dan seibu. Saudara dia? Ayah tiri. Hah? Ayah tiri. Ayah tiri dari mana masuknya, Pak? Sekarang bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, dia nikah lagi. Bapaknya meninggal, si perempuan ini nikah lagi, berarti ayah tiri bukan masuk dalam ini. Ya, kecuali nanti dia mewakilkan kepada waliha, karena darah dia tidak ada pada perempuan, pada anak perempuan itu. Seandainya dipaksakan, misalnya dia ayah tiri namanya, ayah tiri itu dipaksakan menjadi wali bagi perempuan itu, maka nikahnya tidak, karena bukan dia walinya. Ahun sakik yaitu adalah saudara laki-laki kandung. Setelah itu tidak ada saudara laki-laki kandung, baru ahun li'ab.
saudara laki-laki seayah. Berarti berbeda ibu. Itu lihat tadi tuh. Ini secara hukum. Jadi ketika saudara seayah, misalnya ini tadi, dia punya anaknya perempuan, tapi tidak ada laki-laki. Kemudian dari istri kedua dia punya anak laki-laki. Ini namanya saudara laki-laki beda ibu. Ini adalah wali yang dekat kepada perempuan tadinya. Maka dia berhak untuk jadi walinya. Permasalahan ini yang harus kita sikapi. Saya tak melarang bapak-bapak untuk punya istri 2, 3, 4. Enggak. Tapi jangan lupa, kalau mampu silahkan. Jangan lupa, jangan sembunyikan anak-anak kita antara istri pertama dengan istri kedua. Satukan mereka. Kenapa? Karena mereka satu darah. Silakan. Istri menikah, punya anak perempuan. Suami ini entah kenapa dibilang mati, ya, entah hidup atau mati. Dia kawin lagi sama orang, beranak laki-laki. Satu suaminya itu meninggal. Bolehkah anak laki-lakinya itu menikahkan kakaknya itu? Oke, saya kurang. Bapak, satu ibu. Dua bapak. Satu ibu beda. Bagaimana caranya bisa dua bapak satu ibu? Ya kan? Saya perempuan. Ya, ini perempuan. Dah, perempuan ini suaminya meninggal. Ya, punya anak satu. Ya, dah. Kemudian dia punya anak perempuan satu. Dah. Kemudian ibu ini nikah lagi dengan bapak nih. Ya. Yang bapak nih punya anak laki. Punya anak laki-laki. Bukan anak laki-laki. Kira-kira ini dengan ini satu darah enggak? Iya, ibu. Dari mana jalannya satu darah, Pak? Darahnya dari ayah. Hitungan darah itu jangan dari perempuan, dari bapak. Paham, Pak? Saya mulai, biar jangan kita keliru. Saya kasih contoh. Ini seorang perempuan meninggal. Taruhlah kita buat meninggal suaminya. Ya? Kemudian dia nikah dengan laki-lakinya. Ini perempuan ini punya anak dia satu perempuan. Dah nikah ibu ini dengan laki-laki ini. Yang laki-laki ini punya anak laki-laki. Ada enggak hubungan darah ini? Dengan ibu itu, Pak. Bilang dengan ibu. Ya, dengan anak ibu ini ada enggak hubungan darah? Tidak ada hubungan darah. Tidak boleh, Pak. Adik kan ibunya kawin sama Pak yang laki satu lagi. Jadi gini ceritanya, dengan suami pertama dia punya anak perempuan. Dengan suami kedua dia punya anak laki-laki. Benar. Itu yang jelasnya Ustaz. Iya, Pak. Suaminya itu meninggal berdua. Iya, ini suaminya pertama. Dah, ini meninggal. Dah, Pak. Dari suami yang pertama ada anak perempuan. Kemudian ibu ini nikah dengan bapak nih. Ya. Dah, dari bapak nih ada anak laki. Bapak ini meninggal. Meninggal. Kira-kira ada enggak hubungan anak laki-laki dengan perempuan ini? Hubungan darah? Tak ada hubungan darah. Cuman mereka seibu beda ayah. Kalau begitu berhakkah ini jadi walinya? Bro, tidak bisa. Andai kata karena pembohong, KUA anda tahu. Jadi yang menikahkan itu adiknya tuh yang lain bapak. Dia berbohong. Bohong ya? Ya, dinikahkannya juga. Dinikahkan juga. Iya. Sah dah nikahnya? Tidak sah. Yang menikahkan adiknya. Yang menikahkan ini kan tak sah nih. Makanya salah satu yang butuh dalam akad nikah itu kejujuran. Pahit pun harus jujur. Saya misalnya mengadopsi anak tersebut dari merah saya yang ngurus, bapaknya bukan saya. Nikah besok walaupun kakaknya atas nama saya,
akte kelahirannya atas nama saya, ketika anak saya yang perempuan yang saya adopsi ini mau nikah besok, saya jujur bilang dengan Pak Kua, ikonda anak dendo. Ini anak adopsi. Wah, jelek kan. Itu Pak Kua menikahkannya lagi. Kita harus jujur, solusi ada. Siapa? Wali hakim lah yang menikahkannya. Jangan kita sok jadi wali, mentara anak kita jatuh kepada perbuatan zina. Ini yang paling susah. Oh, memang anak dia kan sebelum nikahnya. Saya misalnya Pak mengadopsi anak, Oh, bukan. masih merah baru Pak. Dah, saya buat akte kelahirannya atas nama saya, di kakak pun atas nama saya, semuanya atas nama saya. Taruhlah untuk jangan rahasia anak ini terbuka. Oke, tapi ketika nikah besok, ayo wajib kita yang mengadopsi itu berkata jujur kepada siapa? Kepada wali hakim agar dia menikahkannya. Saya tak berhak menikahkan itu karena bukan anak saya, itu anak adopsi. Bisa enggak? Oke. Laki-laki perempuan sudah terjadi hamil duluan, baru nikah, lahir anaknya. Masih laki-laki itu yang mau jadi walinya, atau dia harus mengakui? Pada dasar hukum, kalau boleh nanti dilihat di dalam kitab fikih, itu ada pendapat Imam Syafi'i. Saya buka pendapat Imam Syafi'i itu mengambil jalan tengah. Apabila pertama Islam melarang menikahkan, wanita yang tak boleh dinikahkan itu adalah wanita hamil. Pertama. Kenapa? Karena secara Islam tidak ada wanita yang hamil kalau bukan punya, pasti itu secara hukum Islam. Sekarang terjadi tabrakan. Kira-kira laki-laki ini sudah punya SIM enggak nih? Belum kan? Kalau enggak punya SIM, berarti dia belum disuruh berbuat, itu namanya zina. Seandainya, ini berandai-andai kita. Bolehkah mereka dinikahkan? Boleh. Langsungkan pernikahan. Karena perempuan ini tidak punya iddah. Walaupun dia hamil, karena dia belum punya suami. Kalau seandainya 6 bulan setelah mereka akad nikah baru bayi ini lahir, ini kata Imam Syafi'i masih bisa digolongkan kepada anak ayah tersebut. Tapi 6 bulan. Jangan baru 3 bulan. Itu selesai akad nikah 3 bulan lahir anak. Itu Syafi'i mengatakan ayahnya, walinya bukan ayahnya. Tapi yang berbuat kan memang dia. Yang berbuat dia, tapi kan belum ada SIM dia berbuat. Perbuatan haram tuh. Sama dengan bapak tuh, Itu kan nggak ada SIM-nya. Surat izin. Oke, jadi waktu dia udah dewasa, masih tetap bapak ini yang mau jadi walinya. Lahirnya berapa bulan? Lahirnya 6 bulan. 6 ke 6 bulan. Kalau dalam pendapat Syafi'i, kalau sudah 6 bulan dia, maka bapaknya itu tetap menjadi walinya. Tapi kalau di bawahnya itu 3 bulan misalnya, 5 bulan. Kenapa? Sekurang-kurang kandungan itu 6 bulan. Sekurang-kurang kandungan 6 bulan. Apalagi kalau lebih, Pak. Apalagi kalau lebih. Makanya kalau tabrakan itu jangan tunggu lama-lama. Begitu tabrakan malamnya, pagi-paginya langsung nikahkan dia. Urus. Biar cepat selesai. Ini ditunggu 8 bulan baru dinikahkan. Ya ketahuan dong. Pak, ini wajib, ini hukum ini, pelajaran ini udah wajib disampaikan di tengah masyarakat. Karena banyaknya sekarang nikah yang tidak melalui jalur pemerintah. Kadang-kadang sembarangannya. Ada Pak Ustadz di situ, Pak Ustadz pula menikahkannya. Bilo Pak Ustadz itu jadi wali. Nggak anak dia loh. Tapi karena dia Ustadz, mana bisa? Jadi wali di sana. Hah? Jadi wali hakim.
Siapa bilang kecuali